Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Anda telah melewati lantai 1. Silakan naik ke lantai berikutnya dalam waktu 10 detik, atau Anda akan otomatis gagal dalam percobaan ini. Apa ini? Itu mudah sekali. Gumam Yuan pada dirinya sendiri dengan nada terkejut ketika ia mengalahkan monster itu dengan begitu mudah. Ya, ini kan lantai pertama. Beberapa detik kemudian, Yuan naik ke lantai berikutnya dengan menaiki tangga yang tidak jauh darinya. Namun, dia tidak langsung sampai ke lantai 2 dan malah memasuki area istirahat yang berada di antara lantai pertama dan kedua. Anda telah memasuki area istirahat. Penghitung waktu akan dimulai saat Anda mulai berkultivasi. Yuan mengabaikan area istirahat dan langsung menuju ke lantai 2. Sementara itu, di luar menara, para murid di sana tercengang ketika lantai pertama memancarkan cahaya keemasan begitu cepat. Apa? Siapapun yang ada di dalam sudah melewati lantai pertama. Tapi itu terlalu cepat bahkan untuk lantai pertama. Perry Min pun tidak melewatinya secepat itu. Para murid di luar tercengang melihat apa yang telah mereka saksikan. Mungkin murid itu telah menggunakan teknik terkuatnya sejak awal. Itu akan menjelaskan semuanya. Sungguh pemborosan energi. Bodoh sekali. Siapa yang menggunakan serangan terkuatnya di lantai pertama? Namun bahkan belum semenit kemudian, lantai 2 bersinar dengan cahaya keemasan. Apa? Dia sudah melewati lantai berikutnya secepat ini. Apakah dia mencoba menghabiskan seluruh energi spiritualnya sebelum mencapai lantai 10? Setengah menit kemudian. Satu lagi, dia sudah di lantai 3. Setengah menit kemudian, lagi. Murid ini jelas tidak mengerti cara kerja menara ini. Para murid sedikit terkejut karena mereka tidak dapat membayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh murid yang menantang menara itu saat ini. 3 menit kemudian, lantai 9 bersinar dengan cahaya keemasan. Ya ampun, murid ini, dia bahkan tidak istirahat di antara setiap lantai. Aku beri dia maksimal 20 lantai sebelum dia diusir dari menara karena kehabisan energi. 20? Kau terlalu murah hati. Aku yakin si idiot itu bahkan tidak akan bisa melewati lantai 10. Sementara para murid tertawa riang di luar menara, di dalam menara, Yuan baru saja melangkah ke lantai 10. Kamu punya waktu 10 menit untuk mengalahkan hewan ajaib. Begitu makhluk-makhluk ajaib itu muncul, 2 di antaranya untuk pertama kalinya, penghitung waktu pun dimulai. 9.59, 9.58, 9.57, 9.56. 2 monster ya? Padahal mereka masih berada di ranah prajurit roh tingkat 2. Yuan kemudian mengendalikan jurang berbintang untuk membunuh salah satu makhluk ajaib, sementara dia menerkam makhluk ajaib kedua dengan Empyrean Overlord yang telah dibangkitkan. Serangan pedang berdarah. Pedang besar itu berpendar merah, dan seluruh lantai bergetar ketika Yuan membelah makhluk ajaib itu menjadi 2, seperti pisau tajam yang memotong tahu sebelum menghantam lantai. Namun, yang mengejutkan, tidak ada kerusakan pada lantai meskipun terkena pukulan Yuan, yang merupakan salah satu alasan mengapa Yuan tidak terlalu memperhatikan kekuatannya sendiri. Setelah melewati lantai 10, Yuan kemudian melanjutkan ke lantai 11. Selamat atas pencapaian 10 lantai. Tingkat kesulitannya telah disesuaikan. Hewan ajaib kini akan memiliki regenerasi lemah. Para monster ajaib akan mengalami peningkatan sedikit pada kekuatan, kecepatan, dan pertahanan mereka. Pendekatan menuju lantai 11 akan dimulai dalam 10 detik. 10 detik kemudian, seekor belalang semah hijau gaksasa muncul di tengah ruangan dan menatap Yuan dengan tatapan mengintimidasi sambil memancarkan aura yang mendekati tingkat keempat dari alam prajurit loh. Dari lantai 2 ke lantai 4, aku mungkin akan melawan Master Roh nanti di lantai-lantai yang lebih tinggi. Yuan menelan ludah dengan gugup sebelum mengendalikan jurang berbintang untuk menyerang belalang hijau itu. Namun, yang mengejutkan, belalang hijau itu dikalahkan semudah monster dari lantai sebelumnya. Mungkin ini tidak sesulit yang terlihat, pikir Yuan dalam hati, sambil terus mendaki menara dengan relatif mudah. Dia melanjutkan untuk membunuh binatang-binatang ajaib di setiap lantai dengan kecepatan yang sama seperti saat dia mendaki dari lantai 1 hingga lantai 20. Ketika para murid melihat betapa cepatnya Yuan naik dari lantai 1 ke lantai 20, mereka semua tercengang. Ya ampun, dari mana murid ini mendapatkan energinya? Dia melesat dari lantai 1 ke lantai 20 dalam waktu kurang dari 10 menit. Itu luar biasa sekali. Murid Yuan.
Minli menatap menara yang seperlima bagiannya diterangi cahaya keemasan dengan kerutan gugup di wajahnya. 20 lantai dalam 10 menit. Apakah kamu benar-benar percaya diri dengan kemampuanmu sendiri, atau kamu hanya bertindak ceroboh? Gumamnya dalam hati. Sementara itu, di lantai 20, Yuan tidak langsung menyerang makhluk-makhluk ajaib yang baru saja muncul, dan hanya memandang mereka dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia pernah melihat monster-monster ini sebelumnya. Laba-laba iblis, 2 ekor di ranah prajurit roh tingkat 5. Melihat kedua laba-laba iblis itu, Yuan langsung teringat apa yang terjadi belum lama ini di gua sunyi laba-laba, dan menghela nafas, seandainya saja aku bisa menyelamatkan putri pria itu. Beberapa detik kemudian, Yuan menyerbu laba-laba iblis tanpa menggunakan teknik belita berbang, karena dia memiliki dendam pribadi terhadap laba-laba iblis dan ingin melempiaskannya sedikit. Seluruh lantai bergetar keras ketika Yuan menghancurkan laba-laba iblis dengan mudah. Setelah membunuh laba-laba iblis pertama, Yuan menoleh ke arah yang kedua dengan ekspresi tenang, namun sedikit dingin di wajahnya. Tak kusangka, belum lama ini aku agak takut padamu. Gumam Yuan dengan suara rendah, sambil dengan santai mendekati laba-laba iblis yang tidak bisa bicara seperti yang ditemui di luar. Kah! Laba-laba iblis itu dengan cepat mengangkat kaki depannya yang menyerupai sabit dan menebas wajah Yuan. Yuan menggunakan teknik gerakan Phoenix untuk menghindar serangan yang datang dengan mudah sebelum muncul di belakang laba-laba iblis. Mati. Lantai kembali bergetar ketika Yuan menebas laba-laba iblis dengan Empyrean Overlord secara vertikal, membelahnya menjadi 2 dengan rapi. Anda telah melewati lantai 20. Setelah mencapai lantai 21, tingkat kesulitannya disesuaikan sekali lagi. Selamat atas pencapaian total 20 lantai. Tingkat kesulitannya telah disesuaikan. Hewan ajaib kini akan memiliki regenerasi lemah. Para monster ajaib akan mengalami peningkatan sedikit pada kekuatan, kecepatan, dan pertahanan mereka. Ketika Yuan melihat pemberitahuan kali ini, dia tidak bereaksi berlebihan, dan dengan sabar menunggu makhluk-makhluk ajaib itu muncul. 10 detik kemudian, seekor makhluk ajaib dengan aura tingkat 6 dari alam prajurit roh muncul di tengah ruangan, dan Yuan segera membunuhnya dengan jurang berbintang seperti biasa. Setengah menit kemudian, dia berhasil melewati lantai 22. Setengah menit kemudian, lantai 23 bersinar dengan cahaya keemasan. 24, 25, 26. Yuan tiba di lantai 35 menit kemudian, dan mengalahkan 2 monster sihir prajurit roh tingkat 7 di sana hanya dalam 1 menit, lalu naik ke lantai 31. Selamat atas pencapaian total 30 lantai. Tingkat kesulitannya telah disesuaikan. Hewan ajaib kini akan memiliki ketahanan kerusakan spiritual yang lemah. Para monster ajaib akan mengalami peningkatan sedikit pada kekuatan, kecepatan, dan pertahanan mereka. Namun, terlepas dari penyesuaian tingkat kesulitan, Yuan tidak merasakan dampaknya. Hampir seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali, dan dia terus mendaki menara dengan kecepatan yang memecahkan rekor. Setelah menghabiskan total 30 menit di dalam menara, Yuan berhasil mencapai lantai 51 setelah mengalahkan monster-monster ajaib di lantai 50 yang berada di tingkat ke-9 dari alam prajurit roh, dan mendaki setengah dari menara. Selamat atas pencapaian total 50 lantai. Tingkat kesulitannya telah disesuaikan. Makhluk ajaib kini akan memiliki regenerasi sedang. Hewan ajaib kini akan memiliki ketahanan kerusakan fisik sedang. Makhluk ajaib kini akan memiliki ketahanan kerusakan spiritual sedang. Para monster ajaib akan mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan secara moderat. Yuan memperkirakan monster-monster di lantai 51 dan seterusnya berada di alam Master Roh. Namun tak bersangka, monster-monster tersebut tetap berada di puncak alam prajurit roh, bahkan setelah lantai 60. Mungkin menara itu hanya terbatas untuk monster di bawah level prajurit roh. Itu masuk akal, karena sebagian besar murid hanyalah murid roh, dan akan konyol jika menara itu membuat para murid roh ini melawan guru roh. Demikian, Yuan terus melaju melewati sisa menara tanpa istirahat di antara lantainya, dan dia baru mulai beristirahat sebelum ruang bos setelah mencapai lantai 70, terutama karena ujiannya sangat mudah sehingga dia bosan. Sementara itu, di luar menara, ratusan murid menatap menara ikan mas melompati gerbang naga yang memiliki 75 lantai yang bersinar dengan warna keemasan dengan ekspresi takjub di wajah mereka.
karena mereka belum pernah menyaksikan pemandangan luar biasa seperti itu sebelumnya. Selain itu, tak satu pun dari para murid di sana mengucapkan sepatah kata pun setelah Yuan melewati lantai 50 dan mereka hanya menatap dalam diam saat menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Murid Yuan ini, sialan. Kenapa kau begitu berbakat? Ini tidak adil. Min Li menangis dalam hati ketika Yuan melampaui rekornya dan naik ke lantai 78. Penampilan Yuan di menara ikan mas melompati gerbang naga begitu mengejutkan, sehingga sampai ke telinga sebagian besar murid di sekte dan bahkan banyak tetua sekte, menyebabkan lebih banyak orang datang ke menara untuk menyaksikan pertunjukan itu. Apa? Seorang murid tak dikenal berhasil naik lebih dari 70 lantai dalam waktu kurang dari 1 jam. Bagaimana mungkin itu terjadi? Salah satu tetua sekte langsung mengumpat ketika mendengar berita ini. Tetua sekte lainnya langsung memuntahkan teh di mulutnya ketika mengetahui situasi itu. Sial, apa murid inti menyelinap masuk ke dalam gerbang naga yang dilompati ikan di halaman luar atau semacamnya? Aku tidak percaya murid halaman luar bisa mencapai prestasi seperti itu. Berita itu menyebar begitu cepat hingga sampai ke telinga Long Yijun dan para tetua sekte berpangkat tinggi lainnya. Apa? Siapa? Mungkin... Ketika Long Yijun bertanya-tanya, murid siapa yang bertanggung jawab atas keributan ini, bayangan wajah Yuan langsung muncul di kepalanya, membuatnya menepuk dahinya dengan keras. Pasti murid Yuan. Aku tidak bisa membayangkan orang lain melakukan hal ini, pikir Long Yijun dalam hati. Dan dia memutuskan untuk pergi sendiri ke menara ikan mas melompati gerbang naga. Ini pasti perbuatan murid Yuan. Tetua X1 menghela nafas ketika mendengar kabar dari Bailing. Apa yang harus kita lakukan? Beruntung bagi kita, tampaknya tidak ada yang tahu siapa yang menantang menara itu. Jadi kita masih bisa menghindari terungkapnya identitas dan bakat murid Yuan sebelum alam mistik. Namun, kita tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa seorang murid dengan bakat luar biasa telah muncul di sekte kita. Jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk itu, kata tetua X1. Lalu dia melanjutkan, aku yakin ketua sekte sudah menuju menara itu saat ini juga, tapi aku juga akan pergi untuk berjaga-jaga. Aku juga ikut serta. Maka Long Yijun dan banyak tetua sekte berpangkat tinggi lainnya muncul di menara beberapa saat kemudian. Dan ketika mereka tiba di menara, hanya tersisa kurang dari 10 lantai, membuat mereka terdiam. Astaga, jangan bilang dia akan menciptakan prestasi lain dengan menjadi orang pertama yang menaklukkan semua 100 lantai di menara ikan mas melompati gerbang naga. Bahkan pendiri hanya berhasil melewati 99 lantai. Long Yijun tangis dalam hati ketika cahaya keemasan memancar dari lantai 94. Begitu Yuan melangkah ke lantai 95, Long Yijun dan para tetua sekte berpangkat tinggi lainnya mulai membubarkan kerumunan di tempat itu, karena mereka tidak ingin identitas Yuan terungkap sebegitu cepatnya. Ini menjadi larangan mutlak. Kalian semua punya 30 detik untuk menghilang dari pandanganku, atau aku akan menghukum kalian karena tidak mematuhi perintah langsung dari ketua sekte. Suara Long Yijun menggema di area itu, mengejutkan para murid di sana. Kalian dengarkan, kata ketua sekte, semuanya, bubar. Bailing juga berteriak kepada mereka. Dengan sangat cepat, para murid di sana mulai berpencar seperti sekelompok semut ketakutan, menghilang dari menara ikan mas melompati gerbang naga, dan mengosongkan area dalam kurang dari 1 menit. Setelah semua murid meninggalkan tempat kejadian, dan hanya menyisakan para tetua sekte, Long Yijun menoleh ke arah tetua sekte berpangkat rendah, dan berteriak, ini termasuk tetua sekte, atau kalian mencoba mengatakan bahwa kalian bukan murid? Tetua sekte di sana langsung berkeringat dan berlari terburu-buru, sambil bertanya-tanya dalam hati, mengapa mereka tidak bisa berada di sana juga? Apa-apaan ini? Kita adalah tetua sekte. Mengapa kita tidak bisa berada di sana juga? Tanya salah satu mereka setelah mereka semua berada sangat jauh dari menara ikan mas melompati gerbang naga. Mengapa kau bertanya hal ini kepada kami? Apakah kami terlihat seperti pemimpin sekte kepadamu? Tanya yang lain. Hah, tapi aku ingin tahu, siapa yang ada di dalam menara itu? Bagaimana dengan buku rekor? Tentu, kita bisa mengetahuinya jika kita melihat siapa saja yang mendaftar untuk menara itu, kan? Kau benar, itu dia buku rekornya. Siapa yang bertanggung jawab atas itu minggu ini? Itu pasti tetua Bao, kan? Tapi aku tidak melihatnya di sini. Sementara itu, para murid juga saling mengeluh satu sama lain. Mengapa kami diusir? Apa salahnya melihat orang di dalam menara itu? Siapa tahu? Mungkin sebaiknya kau tanyakan pada ketua sekte sendiri.
Kau pikir aku punya keinginan untuk mati? Kita akan mengetahuinya pada akhirnya. Tidak mungkin seseorang yang begitu berbakat bisa disembunyikan dalam waktu lama. Kembali ke menara ikan mas melampati gerbang naga, Long Yijun dan para tetua sekte berpangkat tinggi lainnya di sana semuanya menatap seorang pria paruh baya yang saat itu bermandikan keringat dingin. Coba saya lihat buku catatannya. Long Yijun mengulurkan tangannya kepada tetua sekte yang mengelola catatan tersebut. Ini dia ketua sekte. Tetua Bao menyerahkan buku itu kepada Long Yijun dengan tangan gemetar, dan dia teringat bagaimana dia telah tidak menghormati murid muda pengadilan luar yang mendaftar setelah Minli. Sial, sial, sial. Aku benar-benar tamat. Jika mereka tahu aku telah menyinggung orang di dalam menara sekarang, mereka akan memakanku hidup-hidup. Tetua Bao menangis dalam hati, merasa seperti akan pingsan karena ketakutan kapan saja. Beberapa saat kemudian, Long Yijun bergumam. Aku sudah tahu, itu murid Yuan yang ada di dalam sekarang. Apakah Anda perlu melihat buku itu, ketua sekte? Aku yakin kita sudah tahu, kata tetua Shan sambil tersenyum dan melanjutkan. Menurutmu, apakah dia akan mencapai 100 lantai? Kita sudah tahu bahwa dia lebih berbakat daripada pendiri. Jadi kemungkinan besar itu akan terjadi, kata tetua Shan. Namun, Anda tetua sekte Bao kan? Bailing mendekatinya dan bertanya. Benar, tetua Bao segera mengangguk. Bailing kemudian meletakkan kedua tangan yang besar dengan mantap di bahu tetua Bao sebelum berbicara dengan suara serius. Saya ingin Anda mendengarkan saya dengan seksama, tetua Bao. Murid yang memasuki menara ini, murid Yuan. Anda tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang dia walaupun bagaimanapun. Bahkan, Anda bisa melupakan apa yang terjadi di sini hari ini. Mengerti? Tetua Bao segera mengangguk, sambil mengibaskan keringatnya yang bercucuran. Namun tetua Shan mendekati mereka dan berkata, saya rasa dia tidak mengerti, tetua Bailing. Kita perlu memastikan dia tidak melupakannya sampai minggu depan. Tetua Bao menatap wajah tampan tetua Shan dengan mata lebar penuh ketakutan. Apa yang akan dia lakukan padanya? Kau tidak perlu mengintimidasi dia, tetua Shan. Aku yakin kita bisa mempercayai tetua Bao untuk merahasiakan hal sekecil ini. Begitu pula, dia tidak akan menjadi tetua sekte jika tidak bisa. Xin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya, secara halus mengancam posisi tetua Bao sebagai tetua sekte. Aku tidak akan menyatakan apa-apa. Aku bersumpah para senior, aku tidak melihat atau mendengar apapun hari ini. Bahkan, aku tidak ada di sini hari ini. Murid siapa? Aku bahkan tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Elder Bao cepat-cepat berseru, merasa seolah-olah ada pisau di lehernya saat ini, dan satu kata yang salah bisa membuatnya terbunuh. Lihat, tetua Bao mengerti. Xin Ming tertawa bahak-bahak setelahnya. Terserah, tetua Shen tak lagi peduli pada tetua Bao, dan berbalik untuk terus mengamati menara. Kau boleh pergi sekarang, tetua Bao, kata Long Yijun kepadanya yang langsung bergegas dalam sekejap, seperti kelinci yang lari dari sekelompok harimau dan singa. Jadi ini murid Yuan yang selama ini banyak kalian ceritakan. Aku pikir kalian semua melebih-lebihkan. Namun, sayangnya, sepertinya aku masih seperti katak di dalam sumur. Salah satu tetua sekte berpangkat tinggi lainnya tiba-tiba berbicara, karena dia tidak ada di sana ketika Yuan memperkenalkan dirinya. Selamat datang di pertunjukan bakat murid Yuan, tetua Zhou. Tunggu saja sampai dia berhasil melewati lantai 100. Saat itu pertunjukan sebenarnya dimulai. Tetua Shan tertawa manis. Sementara itu, di dalam menara, Yuan baru saja mencapai lantai 99. Selamat atas pencapaian Anda di lantai 99. Tingkat kesulitannya telah disesuaikan. Hewan ajaib akan kini memiliki regenerasi unggulan. Hewan ajaib akan kini memiliki ketahanan kerusakan fisik yang unggulan. Hewan ajaib akan kini memiliki ketahanan kerusakan spiritual yang unggulan. Hewan ajaib akan kini memiliki aura intimidasi yang kuat. Hewan ajaib akan kini memiliki pengurangan kerusakan yang ampuh. Para binatang ajaib akan mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan secara signifikan. Jumlah hewan ajaib di ruangan ini telah meningkat menjadi 99. Kali ini 99 monster ya. Yuan tersenyum pahit ketika melihat jumlah monster berlipat ganda dibandingkan lantai sebelumnya, dan semuanya berada di puncak alam prajurit spirit. Yuan mengangkat Empyrean Overlord dan menyerbu kelompok makhluk ajaib itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dan jurang sasti bintang mengikutinya dari belakang sesaat, sebelum melesat ke depan dan mulai membunuh makhluk ajaib itu dengan mudah. Beberapa menit kemudian, ke-99 makhluk ajaib itu telah dibunuh oleh Yuan.
Anda telah melewati lantai 99. Lanjutkan ke lantai terakhir dan bersiaplah untuk menantang Sang Agung. Alis Yuan terangkat dalam keterkejutan ketika melihat pemberitahuan ini. Sang Agung? Apakah aku harus melawan naga itu? Apa kau bercanda? Bagaimana aku bisa mengalahkan naga yang berkali-kali lebih besar dariku dan bahkan bisa menghancurkan Star hanya dengan tatapannya? Teriak Yuan dengan keras. Lihat, murid Yuan telah melewati tahap ke-99. Dia akan menantang lantai terakhir sekarang. Bailing menunjuk ke menara dan berteriak dengan girangnya, meskipun orang-orang di sana sudah menyadari hal ini, karena mereka telah mengamati menara itu sepanjang waktu. Menurutmu apakah tantangan seperti apa di lantai terakhir? Tanya Tetua Shen dengan lantang. Siapa tahu, aku sendiri hanya sampai lantai 83, Xin Ming mengauk saja. Pemimpin sekte itu juga hanya sampai lantai 92. Selain pendiri yang melangkah ke lantai 100, aku pikir tidak ada orang lain yang tahu apa yang ada di lantai 100. Dan pendiri tidak meninggalkan catatan apapun tentang pengalamannya di menara itu, kecuali satu kata, mengerikan, kata Long Yijun dengan ekspresi serius di wajahnya. Mengerikan? Jika bahkan pendiri yang terkenal tak takut itu menganggap lantai 100 mengerikan, apa sebenarnya yang ada di lantai 100? Aku tak sabar menunggu murid Yuan kembali keluar. Tetua Shen menghela nafas. Sementara itu, di dalam menara, Yuan beristirahat selama 15 menit di area istirahat sebelum menaiki tangga dan memasuki lantai 100. Dan yang mengejutkannya, ketika Yuan melangkah ke lantai 100, ia disambut oleh langit biru jernih dan arena yang tampak tak berujung, yang membentang hingga cakrawala. Hampir seperti ia telah diteleportasi dari dalam menara ke dunia lain yang terbuat dari satu panggung tunggal. Yuan menunduk, dan benar saja, tangga yang baru saja dilaluinya tiba-tiba menghilang. Anda telah memasuki lantai 100. Kehadiran yang dahsyat muncul dari kehampaan. Sebuah portal hitam besar tiba-tiba muncul beberapa mil jauhnya dari Yuan, dan sesosok tubuh tinggi muncul dari portal tersebut beberapa saat kemudian. Sosok panjang dan keemasan ini tampak persis seperti Yang Agung dari tablet pemahaman, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan tidak lagi sebesar versi sebelumnya yang mampu menutupi seluruh bintang hanya dengan tubuhnya. Namun bukan berarti naga itu tidak besar, karena tingginya melebihi gedung-gedung tertinggi di dunia Yuan, dengan ketebalan setara gabungan beberapa kereta api. Selamat atas pencapaianmu di lantai 100 manusia. Kau adalah orang kedua yang mencapai sejauh ini, dan sudah lebih dari 100.000 tahun sejak pengunjung terakhir menginjakkan kaki di lantai ini. Sang Maha Agung menatap Yuan dengan mata emasnya yang besar dan berbicara kepadanya seolah-olah itu adalah pertemuan pertama mereka. Kau tidak ingat aku? Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada naga itu. Mengingatmu? Mengapa aku harus mengingat seseorang yang belum pernah kutemui sebelumnya? Naga itu bingung dengan ucapan Yuan. Lagi pula, meskipun sudah 100.000 tahun, ia tidak akan melupakan seseorang jika ia hanya pernah bertemu satu orang lain selain dirinya. Jadi, kau bukan Yang Agung yang sama seperti yang ada di tablet pemahaman. Yuan terus bertanya karena rasa ingin tahunya. Tablet pemahaman? Biarkan aku melihat tubuhmu. Sang Maha Agung tiba-tiba mengedipkan matanya dan cahaya keemasan memasuki tubuh Yuan. Kau sudah mendapatkan segel persetujuanku. Sang Maha Kuasa bergumam dengan suara tercekat, karena ia berencana memberikan segel persetujuan kepada Yuan jika ia berhasil melewati ujian dengan menaklukkan lantai 100. Ya, yang mulia lainnya memberikannya kepadaku setelah aku menang taruhan, kata Yuan kepada Yang Mulia. Sang Maha Agung terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Karena kau sudah menerima persetujuan dari aku yang lain, aku rasa tidak ada gunanya melanjutkan ujian ini. Tapi kenapa? Aku juga sudah jauh-jauh naik ke sini, seru Yuan dengan suara tercengang. Apakah dia benar-benar mendaki 100 lantai tanpa hasil? Sang Agung kemudian melanjutkan. Aku telah mengamati tubuhmu dengan saksama barusan. Dan meskipun aku enggan mengakuinya, meskipun aku adalah master roh tingkat 1, aku tidak percaya aku memiliki kemampuan untuk mengalahkanmu yang memiliki 2 senjata jiwa dan darah Phoenix bercampur dalam darahmu. Belum lagi 2 kehadiran kuat yang dapat kurasakan tersembunyi di suatu tempat di dalam tubuhmu. Meskipun aku adalah Yang Agung yang sama seperti yang kau temui di tablet pemahaman,
Aku hanyalah ilusi yang kekuatan sebenarnya telah dibatasi hingga tingkat di mana mengalahkan menara ini hampir mustahil, tetapi juga tidak sepenuhnya mustahil pada saat yang sama. Meskipun kau mengatakan itu, apa yang akan kau lakukan sekarang jika kau tidak mau melawanku? Tanya Yuan kepada Sang Agung. Sang Agung mulai berpikir lagi. Lagi pula ia tidak bisa membiarkan Yuan lolos begitu saja tanpa memberikan ujian kepadanya. Beberapa saat kemudian, Sang Agung berbicara lagi. Bagaimana kalau begini? Untuk melewati lantai ini, aku akan menyuruhmu bertarung melawan 100.000 makhluk ajaib di puncak alam prajurit roh. 100.000 makhluk ajaib. Mulut Yuan terangah, karena jumlah itu 1000 kali lebih banyak daripada yang harus dia lawan di lantai 99. Meskipun aku bisa mengatasi 100 makhluk ajaib dengan mudah, aku pasti tidak punya energi untuk mengalahkan 100.000 makhluk ajaib sekaligus. Ini jelas tugas yang mustahil. Jangan khawatir, saya akan memastikan kamu memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tantangan ini, karena ini lebih seperti ujian ketahanan daripada kekuatan dan bakatmu, dan kau telah membuktikan dirimu dalam aspek-aspek lain. Aku akan melanggar aturan menara ini dan memberimu waktu tak terbatas untuk tantangan ini, karena situasi yang tak terduga. Selain itu, aku akan memberimu kemampuan untuk menghentikan sementara tantangan ini sesuka hatimu, agar kau bisa beristirahat kapanpun kau merasa lelah atau butuh istirahat. Namun kau hanya diperbolehkan beristirahat total 24 jam. Setelah kau menggunakan seluruh 24 jam tersebut, kau harus bertarung sampai kau mengalahkan 100.000 makhluk ajaib atau sampai kau tidak dapat melanjutkan dan gagal dalam tantangan ini. Waktu istirahat 24 jam dan waktu tak terbatas untuk mengalahkan 100.000 makhluk ajaib. Yuan merenung sambil mengerutkan kening. Karena dia bisa menghentikan tantangan kapanpun dia mau, itu tidak akan mempengaruhi waktunya di dunia nyata. Tidak seperti tablet pemahaman. Namun tetap saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk membunuh 100.000 makhluk ajaib. Mungkin bahkan berhari-hari. Apa yang akan kudapatkan setelah menyelesaikan tantangan ini? Karena kau telah mengubah ujian aslinya, aku seharusnya mendapatkan sesuatu sebagai imbalan kan? Tanya Yuan kepada Sang Maha Agung. Jika kau berhasil melewati ujianku ini, aku akan memberimu kunci ruang harta karun di kuil naga. Karena kau memiliki segel persetujuan, aku yakin kau tetap berniat pergi ke kuil naga di masa depan untuk mencoba mendapatkan warisanku. Di dalam ruang harta karun, kau akan menemukan beberapa barang yang aku tinggalkan sebelum aku naik dari dunia ini dan melakukan perjalanan ke surga atas. Dan meskipun mungkin isinya tidak banyak, setiap harta karun pasti akan sangat membantumu dalam jalur kultivasimu. Harta karun naga ya? Yuan mengangguk, karena ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang apa yang dianggap sebagai harta karun oleh seekor naga. Kalau begitu, saya akan mulai kapanpun Anda siap. Yuan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum berbicara dengan suara tegas. Aku siap. Baiklah, akhirnya tantangan Sang Agung akan segera dimulai. 0.10, 0.9, 0.8, 0.7. Yuan menelan ludah dengan gugup saat detik-detik terakhir dihitung mundur. Begitu penghitung waktu mencapai angka 0, Yuan tiba-tiba merasakan tanah sedikit bergetar. Hah? Mata Yuan membelalak kaget ketika melihat garis hitam tiba-tiba muncul di cakrawala. Dan garis hitam itu secara bertahap membesar dan bumi bergetar semakin hebat sebagai responsnya. Dengan sangat cepat, garis hitam itu berubah menjadi lautan hitam. Dan Yuan dapat melihat gelombang makhluk ajaib menyerbu ke arahnya seperti pasukan semut yang sedang berperang. Astaga, ini jauh lebih menakutkan dari yang kukira. Yuan berteriak dalam hati, dan seluruh tubuhnya gemetar sementara semua bulu kuduknya berdiri seperti landak yang merasa terancam. Ini keterlaluan. Mereka pasti akan menghabisi saya sebelum saya sempat melakukan apapun. Jangan khawatir, Tuan Muda. Selama Anda menggunakan teknik gerakan, tidak masalah berapa banyak musuh yang ada. Anda akan mampu menghindari mereka semua dengan sempurna. Suara Feng Yuxiao bergema di kepala Yuan. Oh, benar. Aku hampir lupa soal itu, pikir Yuan dalam hati. Suara Xiao Hua terdengar selanjutnya. Kakak Yuan, jangan lupakan domain surgawi. Kau bisa menggunakannya untuk menekan pergerakan makhluk-makhluk ajaib yang akan memudahkanmu untuk menghindari serangan mereka dan membunuh mereka. Yuan mengangguk,
dan dia tidak lagi takut dengan lautan makhluk ajaib yang berkerumun ke arahnya. Anak ini, aku mengerti mengapa diriku yang lain memberinya segel persetujuan. Bakat seperti ini jarang terlihat bahkan di surga atas. Sang Maha Agung berpikir dalam hati sambil mengamati Yuan menyesuaikan diri dengan atmosfer dan memancarkan aura kuat yang tidak pantas dimiliki oleh seseorang di alam prajurit roh, karena auranya lebih kuat daripada kebanyakan kultivator yang baru mencapai master roh. Kakak Yuan, kau juga bisa menggunakan serangan pedang pemecah langit. Meskipun akan menghabiskan banyak energi spiritualmu, itu akan sepadan karena ada begitu banyak makhluk ajaib yang berkumpul bersama. Terima kasih atas sarannya, Xiaohua. Yuan tiba-tiba menegakkan punggungnya dan memegang Empyrean Overlord seperti seorang kesatria sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit. Setelah mengisi Empyrean Overlord dengan sebagian energi spiritualnya, Empyrean Overlord mulai memancarkan cahaya keemasan terang yang hampir terlalu menyilaukan untuk dilihat. Teknik macam apa itu? Aura ini, mungkinkah itu teknik bela diri tingkat dewa? Sang Maha Agung terkejut melihat seseorang semuda Yuan belajar teknik tingkat dewa dan bahkan mencapai penguasaan yang begitu tinggi. Tentu saja, jika Yang Maha Agung mengetahui apa yang terjadi di tablet pemahaman, dia tidak akan peduli dengan teknik tingkat ilahi yang remeh itu. Serangan pedang membelah langit. Yuan mengayun Empyrean Overlord secara horizontal mengirimkan seberkas cahaya besar ke arah pasukan makhluk ajaib. Boom! Seluruh dunia bergetar saat serangan pedang pemecah langit menghancurkan ribuan makhluk ajaib dalam satu serangan. Kamu telah membunuh 4.420 makhluk ajaib, sisa 95.580. Astaga, seru Sang Maha Agung dengan suara terkejut ketika melihat kekuatan penghancur dahsyat dari teknik tingkat dewa milik Yuan. Apakah itu benar-benar teknik tingkat dewa? Untuk menunjukkan kekuatan seperti itu padahal dia hanyalah seorang prajurit roh, ini pasti salah satu teknik tingkat dewa terkuat yang ada. Namun meskipun telah membunuh lebih dari 4.000 makhluk ajaib dalam satu serangan, lautan hitam itu tampaknya tidak berkurang sedikit pun, dan mereka terus menyerang Yuan. Serangan pedang membelah langit. Yuan memutuskan untuk menggunakan teknik itu lagi untuk menurunkan angka tersebut kembali. Kamu telah membunuh 5.110 makhluk ajaib, sisa 90.470. Dan sekali lagi, serangan pedang membelah langit. Kamu telah membunuh 4.975 makhluk ajaib, sisa 85.495. Yuan terus menggunakan serangan pedang pemecah langit hingga belasan kali kemudian ketika energi spiritualnya berkurang setengahnya. Sisa 49.321. Hanya dalam beberapa menit, Yuan berhasil mengurangi jumlah monster yang perlu dia buru dalam ujian tersebut hingga setengahnya. Manusia ini adalah monster. Mengapa dia memiliki begitu banyak energi spiritual? Jika itu prajurit roh biasa di levelnya, mereka hanya akan mampu menggunakan keterampilan sekuat itu 1 atau 2 kali. Namun manusia ini berhasil melepaskan lebih dari selusin skill itu. Sepertinya aku masih meremehkannya. Jika aku tahu tentang kekuatannya, aku akan membuatnya membunuh 1.000 makhluk ajaib, alih-alih 100.000 yang terlihat sangat mudah baginya saat ini. Sang Maha Agung menangis dalam hati, tetapi sayangnya, bahkan itu pun tidak bisa menghentikan ujian begitu dimulai.